kami akan selalu berdepan bela agama. Marilah kita rapatkan barisan. Siap berjuang. Angkat tangan semua, takbir. Takbir. Perkembangan berikutnya yang sebelumnya ada. Sementara kita berurusan dengan isu radikalisme. Cara Om Gun bersama gue mewawancarai Ustadz Yusuf Martak. Kesempatan tersebut gue juga meminta kepada Ustadz Yusuf Martak untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran beliau tentang otonomi daerah. Halo guys, welcome back to Reporter Report. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa like, subscribe, comment, share, dan aktifin lonceng kalian. So, setiap gua upload video baru, kalian gak akan ketinggalan. Stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, dimanapun Anda berada. Terima kasih telah mengunjungi dan selalu menyaksikan video-video yang ada di channel Reporter Report. Cara unik cari berita. Sobat sekalian, kali ini gua SR Sregar akan menyajikan program Reporter Report on the Spot. Perlu gue informasikan kepada sobat sekalian bahwa program Reporter Report on the Spot merupakan program unggulan dari channel ini, dimana gue sangat senang sekali kalau sudah melakukan peliputan Reporter on the Spot. Gue bisa langsung ke tempat peristiwa atau ke tempat narasumber, gue bisa wawancarai dia tentang tema yang sedang gue bahas. Cuman memang program Reporter Report gue baru sekali ya mengupload video. Waktu itu gue sedang meliput Masumi Rebon. Nah, praktis sudah hampir 2 bulanan lebih gue belum upload lagi karena memang ada keterbatasan di tengah COVID-19. Tapi tetap semangat karena ruh dari atau semangat dari pers adalah nggak ada matinya. Seperti baju yang gue pakai, ya memang kalau pers itu sejatinya tidak akan mati, tapi orangnya yang menjalankan profesi itu pasti akan ada waktunya. Jadi perlu juga pemerintah khususnya yang saat ini sedang bekerja keras untuk memerangi COVID, agar memperhatikan insan-insan pers di tengah COVID ini. Banyak dari teman-teman kita yang tetap konsisten melakukan peliputan berita tentang COVID maupun berita yang lainnya agar diperhatikan dari sisi kesejahteraannya. Karena memang di era teknologi yang semakin tinggi, revolusi industri 4.0 ini banyak mempengaruhi dunia pers ya, baik cetak, elektronik gitu. Jadi apalagi di tengah wabah, karena banyak juga teman-teman kita yang sampai saat ini mengalami ketidakmampuan ya, bisa dibilang ketidakmampuan karena memang tempat dia melakukan kerja belum bisa memberikan kesejahteraan yang layak ataupun haknya, gajinya. Bahkan ya banyaklah informasi, bahkan media besar konglomerat aja juga sudah kewalahan untuk memberikan gaji kepada mereka sampai bulanan. Ya, ini harus dipikirkan oleh Dewan Pers maupun pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informasi, harus diperhatikan nih di tengah COVID ini, biar tetap bisa insan pers itu tetap bekerja profesional, tapi juga harus dipikirkan kesejahteraannya, karena bagian terdepan juga, terus juga sisi kesejahteraannya juga sangat memprihatinkan. Apalagi reporter di sebuah struktur bisnis media
itu yang terdepan ya, terdepan untuk mencari berita sebelum masuk redaksi. Ya seperti profesi-profesi lain di sistem bisnis lainnya, misalnya kalau konstruksi, mungkin konstruksi bangunan itu mungkin tukang kan yang terdepannya. Nah kalau di media atau kalau di rumah sakit itu kan mungkin perawat yang terdepannya, kalau di media itu reporter. Jadi pemerintah harus memperhatikan juga nasib reporter, pers lah, insan pers harus diperhatikan, mau pers daerah, mau pers nasional, mempengaruhi. Apalagi gue selain jadi jurnalis warga, ya profesinya freelance di sebuah media, tapi lebih ke marketing, dan itu juga terkena imbasnya, gue nggak bisa jualan. Akhirnya benar-benar tuh di lockdown juga tuh dompet. Ya gue pengen semuanya bisa kembali pulih lagi. Nah kali ini gue coba lihat-lihat file, karena gue sudah lama nggak turun ke lapangan semenjak COVID ini. Gue punya file nggak sih untuk program channel report on the spot ini. Ya, akhirnya gue nemuin ada sebuah sesi gue sebelum terjadi COVID, tapi kalau di negeri Cina udah COVID. Di bulan November sama Desember gue sempat melakukan wawancara tentang ini persiapan reuni 212. Ya memang kalau dari sisi, karena gue itu kolaborasi sobat sekalian dengan media Islam. Jadi gue kolaborasi dengan media Islam, gue wawancari satu tokoh yang sangat berpengaruh di acara tersebut. Nah memang kalau tugas gue di media yang gue kolaborasi itu udah selesai, karena kan dia majalah, dia punya online dan dia punya TV, udah selesai, sudah dinaik. Tapi gue punya file audionya, makanya gue mau coba ini jadikan sebuah program report on the spot, karena mungkin menarik ya. Kalau dicetak di majalah sudah ditayangkan, ya sudah dibaca, mungkin sebagian sobat sudah sempat ngelihat mungkin. Ya bahasa tulisan sama bahasa audio kan mungkin beda. Nah gue akan menyajikan bahasa audionya. Ya bisa dibilang seperti podcastnya Om Otot deh, Deddy Kobuser. Cuman saya nggak ada videonya jadi ambar ya, ambiar. Videonya ambiar, padahal gua rekam pakai video juga ambiar karena COVID, jadi nggak tahu lah di mana itu kepingannya. Mungkin nanti setelah COVID, setelah normal lagi bisa ke kantor, kita bisa buat yang versi suara ada videonya, audio visualnya. Nah sekarang audionya aja akan gua sajikan. Nah kalau di majalahnya nih, dia sudah tayang nih, edisi khusus nih. Ini majalahnya Muslim Choice. Gue wawancarain bukan Habib Rijek, jauhan. Gue wawancarain Ustadz Yusuf Martak 212 is back. Ya, reuni. Ini gue wawancarai beliau. Ini di edisi khusus bulan Desember nih. Terus di edisi Novembernya Muslim Choice juga mengangkat isu kabinet anti radikal ala Jokowi. Nah ini nih kayak gini nih. Nah gue ini kolaborasi dengan wartawan senior sobat. Ini suatu kebanggaan dan kehormatan lah bagi gue yang masih ilmunya yang masih cetek banget, bisa kolaborasi dengan beliau. Gua wawancara berdua dengan tokoh yang sangat berpengaruh di 212, Yusuf Martak. Gua berkolaborasi dengan Gunawan Effendi.
dia wartawan senior, dia pernah di Republika, pernah di Oke John, ya sekarang dia jadi pemretnya Muslim Choice Network. Jadi di online, di majalah maupun di TV Muslim Choice dia jadi pimpinan redaksinya. Gua kolaborasi dengan beliau untuk mewawancarai Ustadz Yusuf Martak. Ini merupakan pengganti dari Ustadz Bahtiar Nasir. Nah, dia yang menjadi ketua GNPF, ya, Gerakan Pengawal Fatwa Majelis, dan dia juga aktif di MUI, Majelis Ulama Indonesia, bendahara, dan dia juga aktif di Persaudaraan Alumni 212. Nah, wawancara gue ini seputar tentang kekuatan umat sebenarnya, aksi bukan aksi politik sebenarnya 212, bisa dibilang aksi umat lah, untuk menyikapi tentang kesejahteraan sih, konteksnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, jadi gua melakukan banyak pertanyaan berkaitan tentang isu keumatan, khususnya Islam. Jadi di situ ada Pak Gunawan Effendi, atau gue biasa panggil Om Gunawan, itu mewawancari tentang radikalisme, terus juga tentang kebangsaan, nasionalisme. Nah, nanti lo bisa dengerin ya, lo bisa saksikan di report on the spot. Mungkin ini menjadi referensi menarik karena waktu kejadian 212 2016 ya, kalau nggak salah Desember, media mainstream nggak banyak yang ngeliput. Yang gue tahu tuh hanya TV One. Nah, ini juga bertentangan sebenarnya sama prinsip pilar keempat. Pers merupakan pilar keempat dari demokrasi. Sebenarnya kalau bisa dibilang, jadi kesannya tidak independen dan tidak terpercaya. Jadi nyari berita pilih-pilih oleh kemauan dari penguasa medianya. Sebenarnya prinsipnya nggak boleh begitu. Ada kumpulan atau ada aksi besar nggak diliput sama media mainstream, itu kan jadi aneh ya. Ya, terlepas dari itu gue nggak mau terlalu dalam. Gue ingin menyampaikan aja hasil wawancara gue. Ya, ini bisa dibilang gaya-gaya podcastnya Om Otot, Om Deddy Corbuzier. Gue nggak mau panjang lebar lagi, padahal udah emang panjang bacot gue nih. Jadi gue mau ajak sobat sekalian untuk saksikan hasil wawancara gue ini. Barisan Mujahid 212 akan selalu tetap mengawal fatwa ulama. Meski pahit, meski manis akan ku hadapi, kami akan selalu terdepan bela agama. Marilah kita rapatkan barisan demi membela agama. Marilah kita satukan tujuan demi menjaga ulama. Mujahid 212 siap berkorban membela agama. Mujahid 212 siap terdepan membela negara. Kami di sini tetap hilang rasa gemetar demi membela agama. Kami di sini tetap hilang rasa gemetar demi menjaga ulama. Hari ini ada 1000 pemuda dibunuh untuk bela Islam. Besok jutaan pemuda Islam Indonesia akan bangkit kembali, saudara. Siap berjuang. Angkat tangan semua, takbir. Takbir. Marilah kita rapatkan barisan demi membela agama. Marilah
pun sudah ditalan-talani, walaupun saudara sudah berusaha supaya ini tidak bisa terlaksana, tapi dengan pertolongan Allah, nasrullah wa basyiril mu'minin. Ya, ini kemenangan dari Allah, ini kemenangan yang nyata. Berikanlah gembira kepada seluruh orang-orang beriman bahwa kita semua akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami di sini tegar, hilang rasa gemetar demi menjaga ulama. Mujahid 212 siap berkorban membela agama. Mujahid 212 siap berdepan membela negara. Kami di sini tegar, hilang rasa gemetar demi membela agama. Kami di sini tegar, hilang rasa gemetar demi menjaga ulama. Sumarta, Kepala Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Saya Gunawan Effendi dari majalah Muslim Choice berniat untuk mewawancarai Bapak. Semoga berkenan sama untuk kepentingan Muslim Choice Award tentang aktivitas Ustadz. Kemudian juga untuk majalah, pantas ada berita harian online di media online. Campur-campur, kalau saya agak acak-acakan, tapi tetap akan menjadi satu kesatuan utuh. Yang pertama, pertanyaan yang tadi saya ulang, apa kegiatan atau kesibukan Ustadz yang sangat menyita waktu belakangan ini? Yang pertama, saya masih punya tanggung jawab sebagai Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, dan kebetulan saya juga mendapat amanat sebagai penasehat di Persaudaraan Alumni 212, dan masih punya tanggung jawab juga walaupun tidak berat sebagai bendahara di Majelis Ulama Indonesia. Nah, di luar itu ada aktivitas-aktivitas yang ya saya lebih menggarisbawahi, yaitu sebagai kita berbuat yang terbaik bagi kepentingan umat lah, dalam arti kata gitu kan. Kita sebagai manusia, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi umat. Karena di usia saya yang sudah cukup, bagi saya sudah cukup sepuh lah ya, dalam arti kata usia saya sekarang 64 tahun, dan saya pikir alhamdulillah saya tidak punya ambisi untuk berlebih-lebih lagi dalam hal duniawi. Ya, saya ingin berbuat yang bermanfaat. Jadi kalau seandainya ada hal-hal yang sifatnya duniawi yang saya kerjakan, yaitu untuk menopang perjuangan saya saja. Tapi untuk saya mau bersaing-saing menumpuk kekayaan harta dan itu, saya rasanya kurang tepat bagi saya kalau saya melihat orang di sekeliling saya belum merasakan yang sama, atau paling tidak terlalu berbeda jauh lah gapnya gitu loh, kesenjangannya dengan kami. Itu saja. Berkaitan dengan itu, kan kita sebagai umat Islam banyak memiliki masalah. Menurut Ustadz, masalah paling urgent umat Islam dewasa ini di Indonesia apa? Sebetulnya begini, umat Islam di Indonesia itu sudah jelas mayoritas ya. Mungkin sekitar paling tidak sekarang ya nggak terlalu berlebih-lebihan, paling tidak 80%, alhamdulillah masih ada lah umat Islam di Indonesia. Cuman karena merasa besar, merasa mayoritas, akhirnya satu sama lain kurang mengadakan komunikasi yang intens, menyusun program, membuat planning bagaimana mensejahterakan umat dan lain sebagainya. Karena di samping itu rata-rata kalau dibilang mayoritas sebagai penganut agama Islam, iya, tapi mungkin dari sisi senioritas ulama atau tokoh-tokoh ustadz ini kan istilahnya tidak berlebihan lah dalam arti kata. Jadi akhirnya yang ada ini mau tidak mau disibukkan dengan acara di sana sini. Jadi karena padatnya acara masing-masing, mereka berdakwah, mereka dipanggil, diundang sana, mengisi ceramah dan lain sebagainya, mengajar dan lain sebagainya. Ya akhirnya konsentrasi di luar itu agak berkurang, atau paling tidak
segmen itu tidak tergarap. Maka itulah saya mencoba di akhir hayat saya, paling tidak inilah mungkin yang satu-satunya cara mungkin saya bisa mengambil di antara yang tidak banyak disentuh orang lah dalam arti kata. Nah, memang ya memerlukan perjuangan, perlu konsentrasi, perlu pengorbanan, pikiran, tenaga, materi dan lain sebagainya gitu. Dalam dalam kegiatan persaudaraan alumni 212 itu kan ada reuni. Nah, untuk pendukung atau katakanlah umat Islam yang banyak ini sangat menyukai kegiatan, bahkan mendukung, datang berbondong-bondong. Tetapi di sisi lain ada juga yang mencurigainya. Sebetulnya posisi reuni itu seperti apa menurut Ustaz? Jadi begini, awalnya kan setiap aktivitas dan gerakan yang bertolak belakang dengan pemerintahan atau pro pemerintahan itu pasti diindikasikan siapa pengendali dan siapa pendana di belakangnya. Nah, dari sejak awal aktivitas kita di 411 ya, 411 itu 2016 tanggal 4 bulan 11 itu bulan November, itu ada kasus penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama Ahok. Itu kan selalu kita tuh di framing ini ada orang di belakangnya, ada donaturnya, ada pendananya, ada yang menggerakkan. Nah, lama-lama kan akhirnya pupus semua itu. Tuduhan-tuduhan itu hilang. Hampir perlu dikatakan tidak terbukti. Tidak pernah bisa membuktikan, Iya. ya kan? Bayangkan dengan banyaknya tokoh, para ulama, para ustadz, para dai, para habaib, tapi kok bisa sebersih itu dalam arti kata. Walaupun saya tidak menafikan mungkin ada 1-2 lah ya, tapi paling tidak clear dalam arti kata event per event yang dibuat semuanya. Dengan tidak mengurangi rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam 1 tahun 12 bulan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama itu pernah membuat 4 kali ajang besar. Istimewa 1, Istimewa 2, Istimewa 3, Istimewa 4. Dari mulai awal ada indikasi didanai oleh keluarga cendana, didanai oleh salah satu paslon. Tapi alhamdulillah lambat laun orang bisa melihat dan tidak bisa pernah membuktikan. Karena memang tidak 1 rupiah pun saya menerima dari partai manapun, tokoh yang manapun. Dan itu saya sampaikan ini agar kalau seandainya yang pernah memberikan biar bersuara. Nah, jadi di sini saya menantang bahwa dalam arti kata ini loh pembuktian, ya kan? Akhirnya pertanyaan dari mana? Nah, ini kan mulai nih. Mulai di kotak-katik, oh ini jangan-jangan si fulan, oh jangan-jangan ini, oh mungkin jangan-jangan ketuanya nih. Duitnya banyak, bandar. Nah, saya bilang kurang tepat juga, saya bilang, ya kan? Kalau kita bersama, iya. Bahkan dari panitia itu yang tinggalnya di Bogor, di Depok, anaknya ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, itu ditawarin makan saja mereka mengucapkan terima kasih. Transportasi, terima kasih, padahal nggak punya kendaraan. Jadi mereka benar-benar dengan ikhlas semua. Nah, akhirnya ya kami buka untuk donatur melalui rekening, melalui MIMI. Nanti di pas di acara kami kelilingkan kota-kota yang kami bahasanya itu sonduk itu kota gitu. Nah, alhamdulillah subhanallah kadang-kadang yang kita butuhkan 300-400 kita dapat 800, yang kita butuhkan 500-700 ya kadang-kadang masih ada minus lah, tapi alhamdulillah paling lama 2-3 hari sudah kita lunasi. Dalam arti kata gitu, bahkan sampai dari kewaspadaan kami ini dan ingin membuktikan bahwa umat Islam itu adalah umat yang ada di Indonesia ini khususnya, yaitu rahmatan lil alamin. Kita buktikan bagaimana kita membersihkan, bahkan kami itu punya pasukan yang memang sengaja khusus membersihkan sampah-sampah. Itu pasukan khusus, kurang lebih sekitar 400 orang, itu dia punya bawa kantong plastik besar-besar sekali. Itu kerjanya pas kita bubar mereka nyapu. Nggak pernah kita merepotkan pemerintah DKI, kita tidak pernah merepotkan lain-lain. Nah, fitnah dengan segala fitnah, alhamdulillah semua bisa kita lewati berkat pertolongan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ada yang berharap bahwa persaudaraan alumni 212 itu berperan lebih jauh, entah di bidang ekonomi, entah di bidang politik,
Kalau menurut Ustadz, strategi kedepannya apa sih yang mau dibuat oleh PA 212 itu? Jadi gini, kalau PA 212 itu kan memang satu wadah yang didirikan oleh saat itu waktu masih ada Habib Rizik, yaitu dari GNPF sebagai sayap juang. Iya. Nah, GNPF sendiri sudah membentuk koperasi 212. Nah, itulah yang sekarang kami konsentrasi, yang tadinya kami tidak terlibat satupun, baik dari GNPF, baik dari PA 212, tidak ada satupun dari FPI, tidak ada satupun yang terlibat di dalam kepengurusan. Mulai dari tingkat penasehat, pembina, pengurus harian, eksekutif, tidak pernah terlibat. Kali ini kami akan ikut terlibat. Karena satu, demi pengawasan, kedua, keselamatan, hajat ekonomi umat, dan yang ketiga kami ingin mengembangkan ekonomi umat. Itu konsentrasi yang kita lakukan saat ini. Jadi sementara ini untuk kegiatan ekonomi. Kalau pembentukan partai politik yang membawa-bawa nama GNPF dan PA 212 seperti apa tadi? Di istimewa yang keempat, kemarin memang karena mungkin banyaknya peserta yang hadir, ya perwakilan, para ulama, para asat, ustadz, habaib, semua ini kan banyak kecewa dengan partai-partai, ya terutama partai yang punya calon presiden yang kita dukung dengan segala upaya, jungkir balik, ya, dengan segala tenaga pikiran, ya, lepas daripada diminta atau tidak diminta. Kita tidak punya ada kesepakatan satu selembar pun, kami tidak minta apa-apa, tidak dibiayai apa-apa, tidak memohon apa-apa. Tapi karena saat itu kami punya pemikiran ingin ada satu pergantian pemimpin, maka ternyata semua yang diperlakukan akhirnya berujung pada kekecewaan. Apa kekecewaannya bervariasi. Nah, jadi keluarlah usulan-usulan kenapa istimewa 4 ini tidak membentuk partai. Ya, dan apakah GNPF, ulama maupun PA 212 atau partai bernama Istimewa. Tapi alhamdulillah dari seluruh jajaran pengurus, ya walaupun ada 1-2 yang merespon positif, tapi kami sepakat sudahlah kita di ormas saja, pergerakan saja agar kami tidak terpecah belah. Karena kalau sudah bicara partai nanti pasti bicara kepentingan, bicara logistik, bicara banyak poin-poin yang harus kita penuhi. Tapi sekarang ada yang berusaha menyeret lagi, misalnya pernyataan Boni Hargens atau pernyataan si pengamat intelijen dari UI itu, bahwa Prabowo misalnya harus meluruskan ulama, harus menyatakan ikrar. Kalau menurut Ustadz seperti apa itu? Kalau saya bertanya, landasan hukumnya apa gitu loh? Mereka meminta ada ikrar ulama. Kalau menurut Ustadz gimana? Ya kalau saya sebagai seorang muslim penganut agama Islam, ya saya tidak layak mengomentari agama lain, kan begitu, kelompok agama lain, ya kan. Yeah. Di samping saya pasti dibilang orang nanti orang Buddha nggak ngerti Islam kok, atau orang Buddha nggak ngerti Nasrani kok komentari, kan begitu. Satu, yang kedua, apa yang mau diikrarkan dan apa yang mau diluruskan? Ulama kok diluruskan? Ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu yang malah punya kewenangan, punya otoritas untuk meluruskan, menasihati para umaro, pemimpin. Jadi jangan dibalik, itu nggak ketemu. Nah, kalau tokoh atau mungkin ya orang-orang yang memang sengaja menyambung hidup, cari kekayaan atau cari sesuap nasibnya dari adu domba fitnah sini, ya saya sih belum pernah mau mengomentari yang begitu-begitu. Saya anggap bagi diri dan keluarganya saja sudah tidak bermanfaat, bagaimana mau bagi umat. Dan kalau kita bermanfaat bagi diri dan keluarga, pasti apa yang kita sampaikan di publik itu nanti akan menjadi penilaian di keluarga saya. Keluarga saya juga melihat TV, melihat radio, membaca media, membaca apa. Jadi apa yang saya sampaikan ini saya harus jaga. Jangan sampai saya nanti ditegur atau saya malu sendiri dengan keluarga saya yang saya sampaikan ternyata tidak konsisten. Nah itu yang harus kita jaga. Itu. Perkembangan berikutnya yang sebelumnya ada
sementara kita berurusan dengan isu radikalisme, tapi di sisi lain survei LSI menyatakan justru Indonesia itu memiliki umat Islam yang kian menebal nasionalismenya dengan statistik sekitar 85% justru menerima Pancasila dan Undang-Undang 45. Jadi ada isu yang saling bertentangan yang mungkin bisa membuat umat bingung. Kalau Ustadz sendiri bagaimana pandangannya? Pertama begini, kalau kita mencintai rumah kita, pasti kita pelihara nggak? Baik tamannya, baik daunnya, baik rumputnya, baik lantainya, baik dindingnya, baik listriknya. Nah, pertanyaan, kalau rumah tangga kita atau negara kita, tanah air kita, hanya kita ambil sumbernya, kita ambil hasilnya, tapi tidak kita pelihara, tatkala kita sudah menganggap tidak ada manfaat, kita bakar rumah kita, atau hasil dari apa yang kita ambil dari negara atau rumah kita bawa keluar, apakah itu yang dinamakan nasionalis? Satu. Yang kedua, kalau bicara sekarang nasionalisme, sejauh apa sih yang dinamakan nasionalisme? Apa sih yang perlu diberikan kontribusinya kepada negara dan bangsa? Saya mau tanya, kalau hanya kemewahan, keindahan, itu bisnis oriented, berbeda. Yang kedua, yang mau dibilang radikal, ekstrim, yang mana yang radikal, mana yang ekstrim? Tunjuk hidung. Si A, si B itu radikal, si C itu radikal, ekstrim. Itu baru. Tapi kalau hanya framing, diksi-diksi, isu-isu, itu hanya mengalihkan masalah. Problem dari pemerintahan yang sekarang itu tidak sedikit. Mana janji nawacita, mana janji kerja. Kok sekarang sampai yang selevel Menteri Agama saja sudah bingung bicara. Sebentar, saya bukan Menteri Agama Islam, saya Menteri segala agama loh. Yang nanya siapa? Nggak ada yang mempermasalahkan. Dari dulu sudah begitu garisnya. Terus membahas masalah radikalisme, ekstremisme, celana, cingkrang. Pertanyaan saya sekarang, yang harus dilarang celana di atas mata kaki atau pakaian yang di atas lutut? Janggot atau rambut atau jenggot yang terlihat atau dada yang terbuka? Ayo kita fair. Jadi mesti balance, berilah pendidikan kepada rakyat dan bangsa. Jangan pejabat itu asal ngomong, asal. Kalau kemarin menjelang akhir pemerintahan yang periode pertama, iya, itu oke lah, semua berebut supaya bisa ngomong, bisa ini, supaya apa? Terpilih lagi. Sekarang kan sudah enggak nih. Ya, Bu, baru dikasih jabatan itu sebagaimana lah namanya pembantu. Pembantu itu kalau baru masuk kerja itu mesti nanya, Bu, sendoknya di mana, tempat piring di mana, tempat garpu di mana, teman kerja saya siapa. Tapi bukan pembantu mengomentari ini kok begini ini. Nah, ini kan jadi lucu. Buktikan dulu, konsolidasi dulu ke dalam, cari akar permasalahan apa yang kurang bagus, yang sudah bagus diperbagus lagi, yang jelek diperbagus. Itu barulah seorang menteri. Tapi bukan menteri pertama-tama sudah mengeluarkan sikap-sikap yang akhirnya bertentangan, sampai yang namanya majelis ulama pun menyikapi, kan akhirnya jadi kasihan sendiri. Nah, jadi kalau mau bicara sekarang radikalisme, kita mau bicara ekstremisme, kenapa tidak kita membahas masalah Papua? Kasat mata di depan mata kita, bendera merah putih diturunkan, hati kami tersayat-sayat. Bendera merah putih diturunkan, diangkat, dinaikkan bendera Kejora, bintang Kejora, bendera Israel. Itu sudah apa? Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tapi mereka mengaku Israel. Nggak berkutik. Karena apa? Umat Islam tidak radikal, umat Islam tidak ekstrim, gampang dipecundangi, gampang dikasarin, gampang diperlakukan secara represif. Karena apa? Umat Islam itu punya satu aturan main, patuh kepada ulama. Tapi nanti kalau sudah satu saat keluar fatwa dari ulama, akan sulit kami mengontrolnya lagi nanti. Kalau mau dibilang sekarang nasionalisme, saya mau tanya, jangan bicaranya sama saya.
orang tua saya, paman-paman saya itu sudah mengajak Bung Karno, ya, proklamator kita yang memerdekakan Indonesia bersama umat Islam ulama di rumah kami, proklamasi nomor 56. Nggak ada hubungan dengan bisnis dengan pemerintah, nggak pernah ada hubungan apa-apa. Menghadiahkan. Pertanyaan saya, kalau tidak ada rumah proklamasi 56 yang sebesar itu, mau di mana memproklamirkan proklamasi? Mau di pinggir jalan? Itu rumah tinggal, bukan rumah kosong, bukan rumah dagangan, rumah tinggal. Dari kepinginnya ini loh Indonesia biar segera merdeka, dimerdekakan dari sebuah rumah yang benar-benar di jalan proklamasi kebangsaan. Setelah itu paman saya mengumpulkan semua keluarganya. Bagaimana kalau kita tinggalkan rumah ini, kita berikan kepada negara? Mana saya ingin buktikan? Yang mau konglomerat yang sebesar apa, yang sekaya apapun, suruh buktikan. Kalau perlu sekarang saya nantang. 25% harta mereka, 25% harta saya. Proporsional, kita berikan kepada negara. Berani nggak mereka? Kita adu nasionalisme, kita adu. Kalau dibilang Pancasila, Pancasila ini sudah muatannya dari Islam semua. Ketuhanan yang Maha Esa dan lain sebagainya, keadilan, lengkap semua. Jadi inilah cara-cara komunis. DVD et Ampera, memecah belah, isu sana, fitnah sini. Nah, saya sayangkan juga umat Islam sebagian juga terpengaruh. Asal ormasnya didanai, ormasnya dimodali, akhirnya ikut terpengaruh. Kenapa tidak lebih sayang kepada negara dan bangsa? Kasihan, bangsa kita udah nggak punya apa-apa. Kalau udah jelas diangkat berkali-kali, kekayaan negara Indonesia ini hanya cuma sekian persen, ya kan, dimiliki oleh orang hanya yang sekian persen. Sudah apa lagi? Ini kita tidak bicara ras, kita tidak bicara sentimen, tidak. Ini realita. Ini realita yang harus kita sikapi, yang harus kita selamatkan, dan kita memohon mereka juga boleh memberikan kesadarannya. Nah, sekarang katakanlah posisi umat Islam sejak zaman penjajahan sampai sekarang itu cenderung belum pernah memegang kekuasaan politik yang majority. Kalau menurut Ustadz itu penting atau bagaimana? Ya, pasti penting. Ya, karena sejelek-jelek pemimpin, kalau dia seorang yang beragama, taat beragama, pasti ada remnya. Kasarnya kalau misal mereka juga pingin dari duniawi, saya tidak yakin mereka akan kalap sekalah-kalapnya. Itu satu. Yang kedua, apakah salah mayoritas ikut berperan? Apakah salah mayoritas di sebuah negara itu ingin menjadi pemimpin? Tidak juga. Dari dulu sampai sekarang presiden selalu dari agama Islam. Fair-fair saja. Justru mereka yang sekarang ingin mengambil. Gitu loh. Mereka ini yang sekarang ingin mengambil dan akan menghentikan, sudah tidak akan ada lagi. Pegang omongan saya, sekali mereka ingin mengambil, tidak akan kita dapat lagi, sudah selesai. Selama-lamanya kita sudah akan kehilangan semua. Ini yang saya maksud. Kalau yang namanya selevel presiden, wapres, saya pikir ini harus kembali ke Undang-Undang 45 yang pertama. Harus pribumi, agar apa? Nasionalisme kebangsaan jelas. Kalau Singapura sudah nggak bisa lagi dibilang itu ada nasionalisme di situ, karena memang sudah terbuka. Jadi kita jangan sekarang ini kebablasan. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya, jawaban saya yang berikutnya, ini apakah tidak disadari oleh teman-teman, adik-adik kita, anak-anak kita yang di parlemen? Oh, mereka kan juga orang pinter-pinter, kan gayanya kan sudah dengan jasnya, lifestyle hidupnya sudah berubah. Untuk mikir gitu loh. Nah, kalau kan kita sudah punya wacana amandemen konstitusi, kira-kira kelompok PA 212 dan GNPF memiliki gagasan tidak tentang amandemen ini? Oh ya, kalau dari Habib Rizik sendiri sudah pernah menyampaikan, dan kita kan ormas ini kan tidak punya porsi yang lebih. Nah, kita hanya bisa menyalurkan melalui partai-partai yang memang ada komunikasi dan bisa menjadikan
menjadikan saluran aspirasi kami. Tapi gagasannya kira-kira Gagasan ya pasti selalu kita sampaikan, sama dengan waktu kita membuat kesepakatan fakta integritas 17 poin dengan salah satu capres yang kita dukung. Itu kan di situ Istimewa semua itu, ya. jelas, semua termuat, dan nggak ada satupun kepentingan kita, nggak ada satupun kita minta posisi. Makanya di situ tidak kita bilang kontrak politik. katakanlah kita dalam situasi yang kalah gitu dalam pemilihan legislatif maupun dalam pemilihan eksekutif. Bagaimana sikap yang terbaik menurut GNPF dan PA212 sekarang? Kita berharap pemerintah yang sekarang, dari pengalaman yang sudah ada, pengalaman dari periode mereka memimpin dari yang pertama, pengalaman kemarin dari prosesi pilpres, isu-isu yang diangkat dari kedua belah pihak, ini kan tinggal dirangkum menjadi satu konsep. Iya. Apa yang ditawarkan oleh pihak 02, apa yang ditawarkan oleh P01. Yang ditawarkan oleh pihak 01 wajib dijalankan semaksimal mungkin. Yang ditawarkan yang positif-positif dari 02 ya harus diambil, diakomodir. Akomodasi, iya. Kalau memang benar-benar saya adalah presiden yang dipilih oleh rakyat, saya presiden sekarang akan bersama rakyat, ya itu aja gampang. Kalau itu sudah dipenuhi, nggak ada lagi yang perlu kita ini. Kalau sekarang, kalau menurut Ustadz, dinamikanya seperti apa rekonsiliasi? Atau perlu nunggu 100 hari atau sudah terlihat bisa dijustifikasi? Ini jalan atau ini nggak jalan? Ya, kalau saya melihat begini, Ya. kita harus pilah-pilah. Iya. Pertama kita harus fair, ya tidak akan mungkin sebuah konsep bisa dijalankan dalam sekejap. Pemerintahan baru terbentuk, kalau tidak salah tanggal 20. Pertanyaan sekarang, yang sudah ikut dari periode pertama siapa? Dari satu presiden, ada beberapa menteri, sudah. Mereka tidak ada lagi alasan untuk memulai dari nol. Tapi menteri-menteri yang baru pasti kita akan tunggu, kita akan berikan kesempatan. Dan itu kami hanya memberikan masukan, memberikan saran, memberikan kritik. Kami tidak punya kewenangan apa-apa. Itulah kelemahan kami sebagai ormas. Tapi kekuatan kami tidak membutuhkan hal-hal yang sifatnya kepentingan kelompok dan kepentingan individu. Tapi kami lebih berpihak kepada rakyat. Jadi walaupun kami di jalanan, kami insya Allah bisa menjadi lebih wakil rakyat dibanding yang ada di gedung. Ada 2 pertanyaan lagi. Kira-kira ada tidak kemungkinan PA21 membentuk think tank atau kajian yang bisa mengimbangi CSIS misalnya, sehingga level playing field-nya sama. Kita bertempur di lapangan punya, di kehidupan sosial punya, di ekonomi punya, tapi di intelektualitas dan tekanan yang bersifat akademis juga seimbang, seperti itu misalnya. Itu bagus, Iya. itu yang sangat bagus, dan itu memang sedang kita bahas ya, agar kita ini punya satu tim kerja yang istilahnya bisa menyampaikan dalam tatap muka, berdiskusi, ya, mempresentasikan, tapi tidak melulu harus hanya di jalanan. Itu memang sudah kita rencanakan, karena memang kita punya nawa itu concern lah. Nah, jadi kami tidak ada lagi, atau bukan dalam arti kata lepas daripada kami mengakui atau tidak mengakui pemerintahan yang sekarang dari hasil pemilunya ya, dalam arti kata ya, tapi kami sudah bisa memisahkan bagaimana apa yang harus kami lakukan. Jadi dalam bayangan ada yang memberi masukan sama saya, mereka bisa, kalau di jalan kita pasti menang, tetapi dalam pembentukan opini mereka punya lembaga survei sendiri, mereka punya think tank sendiri, kajian ekonominya meyakinkan. Kenapa kita nggak punya gitu loh, sehingga opini itu dihajar Gazul Fikri itu benar-benar kita menangkan juga gitu tadi. Ya itu memang itu betul memang makanya melalui seperti ekonomi keumatan, seperti ekonomi syariah dan lain sebagainya, itu kan sebagai cikal bakal bagaimana kita mulai mencerdaskan umat dari sisi ekonomi. Nah, nanti dalam sisi politik itu jelas sama dengan kami beberapa kali diundang oleh tokoh-tokoh partai yang diajak diskusi, tapi di situ kami sudah sampaikan bahwa kita jangan informal terus, saya butuh formal. Ayo dong kita sama-sama menyusun program kerja yang bisa kita kerjakan bersama, atau ada yang kita kerjakan masing-masing, dan itu alhamdulillah sudah mendapat respon positif. Jadi agar apa yang kami sampaikan itu sudah tersalurkan
langsung kepada perwakilan partai tersebut di parlemen. Itu. Terakhir nih Tak, proyeksi kalangan GNPF dan PA212 di ujung 5 tahun yang periode kedua pemerintahan sekarang seperti apa Indonesia ini Tak? Ya kalau salah-salah pengelola, tidak waspada, hanya cuman terjebak dengan permainan isu, hanya mengalihkan perhatian, ada agenda di belakang itu, saya pikir ya saya khawatir tidak akan langgeng. Satu, tidak akan langgeng atau tidak akan nyaman dalam arti sampai 5 tahun, atau paling tidak ya targetnya tidak akan tercapai. Nah, kalau sudah sampai itu terjadi, apalagi nanti belum ada efek dampak resesi dunia, ya itulah yang kita takutkan dampaknya kepada rakyat lagi nanti. Antisipasi GNPF apa? Ya antisipasinya itu tadi, kita harus tetap konsisten menyampaikan kritik, masukan, mengawasi terus. Nah, dan bagaimana caranya umat ini, masyarakat mau menyadari dan mau menerima bahwa yang kami sampaikan ini nggak punya tujuan apa-apa. Makanya kami selalu membuka diri, silakan kalau kita mau diskusi. Ayo kita mau bentuk apa FGD, ayo kita mau apa yang mau dibicarakan, semua kita terbuka agar mengenal, tahu. Nah, tapi kami tidak akan mungkin bisa sejalan dengan orang-orang memang yang hanya membuat satu kemelut. Iya. Kisruh gitu. Ya, membuat keruh terus menerus. Nah, itu saya pikir udahlah, yang begitu-begitu nggak usah inilah, nggak usah kita layani lah, dalam arti kata ya udahlah, biar orang juga lama-lama tahu. Nah, seperti pertanyaan saya sekarang, Anies Baswedan gubernur DKI itu dipilih nggak oleh warga DKI? Ada nggak? Dari kelompok yang kecewa bisa berubah pikiran, menghormati? Enggak juga. Selalu dicari-cari, nggak begitu. Ya gampang cari gubernur seperti dia lagi. Apa yang dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya? Beri dong dia kesempatan, beri dia arahan, kawal, tegur, silakan, kita dukung. Jadi di posisi sana, di posisi macam gubernur, silakan. Yang dulunya tidak berhasil, kawal, positif. Jangan bayar orang, suruh buat meme, suruh buat ini. Ya, kita juga bisa. Kita juga mampu bayar, tapi kan kita bukan level yang begitu ya. Kalau yang belum ada wakil gubernur gimana Tat? Ya, kalau belum ada wakil gubernur ini kan sebenarnya kan kalau yang saya dapat informasi dari pimpinan PKS, Partai Keadilan Sejahtera, itu sebenarnya itu adalah mestinya porsi mereka yang dapat. Tapi sengaja. Gitu, sengaja tidak ada usaha yang maksimal agar itu bisa didapat oleh Wagub definitif. Wagub definitif didapat oleh PKS. Tapi ada juga yang saya dengar ada ketidakfairan, ya, tidak sportifan parlemen-parlemen yang ada. Yang saya dengar ini bahwa kalau dari PKS kita akan tolak. Nah, pertanyaan saya, kenapa harus ditolak? Karena PKS partai berbasis dakwah, identitas. Nah, kenapa di pilkada-pilkada yang lain kok mereka mau berkoalisi? Kan nggak fair. Yang mulai nggak fair siapa sih? Iya kan? Yang mulai nggak fair siapa? Kembali ke masalah inti jadinya, umat Islam itu sering menerima ketidakadilan. Ketidakadilan. Dari mulai janji wapres yang saya dengar PKS nggak dapet. Sekarang janji wakil gubernur sampai sudah sekian bulan. Kalau nggak salah sudah hampir setahun ya. Fair juga. Apa salahnya sih? Jadi selalu punya agenda-agenda yang tidak positif. Itulah yang membuat Indonesia ini sulit untuk berkembang menjadi satu sebuah negara yang disegani. Karena intinya, intriknya itu ya, urusan remeh-temeh lah. Urusan remeh-temeh aja. Udah dulu sudah jelas antara siapa, Anies sama Sandi. Sandi dari siapa? Ya, kan jelas. Pilpres juga demikian, kita iya aja. Tapi apa? Enggak juga. Gimana coba sekarang? Susah kan kita ngomong. Oke, Tat. Jadi minta ucapan milad nih Ustaz untuk Muslim Network, Muslim Choice Network kan ada
majalah, ada online, ada TV. Jadi nanti Ustadz ucapkan milad yang kedua untuk Muslim Choice Network, ada majalah, TV sama online. Gitu nanti direkam sama Mas Egi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada hari ini mengucapkan Happy Milad Muslim Choice Network yang kedua. Barakallahu fiik. Insyaallah Muslim Choice Network menjadi salah satu sarana media umat muslim yang benar-benar berskala internasional, baik di bidang media maupun di bidang TV maupun di bidang-bidang media yang lain, agar bisa bersaing dan bisa mengalahkan media-media yang sudah lebih dulu hadir. Saya selalu akan mendukung Muslim Choice Network agar sukses selalu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya dalam pengabdian kepada agama, negara, dan masyarakat tak pandang usia. Pengalamannya paripurna dalam membangun organisasi keagamaan maupun dunia politik. Menguasai betul ilmu dan keahlian syariah, pernah duduk di kursi anggota legislatif sampai Dewan Pertimbangan Presiden, menjabat Rais Am PBNU, dan sampai kini memegang amanat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Ketua Dewan Syariah Nasional. Melihat keilmuan dan kecakapannya, pantaslah ia dipercaya oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2019. Baginya, kepercayaan itu adalah penghormatan terhadap para kiai, ulama maupun Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan untuk itu kami persilakan kepada Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'ruf Amin menyampaikan selamat dan terima kasih kepada Muslim Choice, majalah Muslim Choice yang telah memberikan saya award sebagai kategori Inspiring Figure kepada saya. Karena itu saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan Muslim Choice sebagai satu majalah akan terus inspirasi dan juga edukasi terhadap masyarakat muslim khususnya. Dan juga saya ucapkan selamat ulang tahun yang pertama pada majalah Muslim Choice. Sukses dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dikarenakan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin berhalangan hadir pada malam hari ini, kami mohon untuk perwakilan dari beliau untuk kita kami persilahkan untuk naik ke atas panggung secara simbolis untuk menerima plakat. Dan kembali kami mengundang Bapak Muhammad Kamil Fahresi selaku Direktur Muslim Choice didampingi oleh Bapak Siswa Hadi untuk secara simbolis memberikan, kami mohon maaf, Pak Teguh kembali lagi kami mohon untuk kehadirannya. Kami persilakan untuk berikan secara simbolis plakat kepada achiever pada malam hari ini. Yang mewakili yang terhormat Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, berikan kami undang untuk dapat hadir ke panggung utama ini. Kami silakan. Ya, terima kasih sekali lagi, kita berikan tepuk tangan yang meriah dan selamat. Kami mohon maaf Pak Teguh untuk tetap berada di atas panggung. Ya, gimana sobat? Telah tuntas kan menyaksikan wawancara Om Gun bersama gue mewawancarai Ustadz Yusuf Martak. Gue juga dalam
melakukan wawancara dibantu sama partner gue yang lain, Bro Egi dan Bro Donald. Jadi gue nggak sendirian sobat, jadi berempat. Terima kasih lah, akhirnya kita bisa menjalankan semua rangkaian wawancara tersebut dengan baik. Oh ya, setelah sobat menyaksikan atau mendengarkan pandangan pemikiran Ustadz, mungkin gue sih mencoba ingin, karena ini kita dalam suasana COVID, gue ingin memberikan bukan masukan lah, bisa dibilang ini aja ungkapan aja lah. Kalau masukan kayaknya terlalu tinggi derajatnya, ungkapan aja. Mestinya di tengah COVID ini GNPF terus PA 212 lebih aktif lagi berperan untuk mensinergikan kekuatan-kekuatan yang ada di umat ya, di umat Islam khususnya, karena kan ekonomi tergerus, terus juga sosial budaya, pendidikan. Nah, karena basisnya ormas kuat yang telah terbentuk dari 2016 sampai saat ini, mestinya aktif lagi untuk mengedukasi, mengarahkan kepada umat untuk bisa berlahan-lahan memberikan semacam solusi atau jalan keluar dari persoalan krisis COVID ini, karena kan jaringannya sampai ke daerah. Jadi itu sih yang ingin gue sampaikan. Mudah-mudahan para pengurusnya bisa merespon ungkapan gue ini. Ya semoga aja, amin. Dalam kesempatan tersebut gue juga meminta kepada Ustadz Yusuf Martak untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran beliau tentang otonomi daerah. Karena saat ini Indonesia telah berubah konsepnya dari sentralistik menjadi desentralisasi. Jadi sangat penting gue menanyakan pemikiran beliau terhadap konsep tersebut, karena beliau merupakan tokoh nasional yang jaringannya sampai ke daerah. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan referensi kita sekalian sob. Silakan saksikan sob. Satu lagi bisa nggak minta tolong Ustadz kasih pandangan tentang kan tadi konsen diskusinya lebih ke nasional Ustadz. Kasih pandangan tentang pandangan Ustadz baik sebagai GNPF maupun sebagai PA alumni 212 tentang otonomi daerah Ustadz. Jadi sebenarnya kan sekarang udah eksekutornya sebenarnya kepala-kepala daerah. Jadi gimana peran serta Ustadz maupun ormas ini untuk mensupport kepala-kepala daerah biar juga lebih fokus membangun umat juga di daerah. Nah, mungkin Ustadz bisa kasih pandangan. Ya, jadi saya juga meninggalkan dan menitipkan pesan melalui Muslim Choice Network agar benar-benar dapat menyuarakan, agar setiap pimpinan-pimpinan di daerah melalui pimpinan-pimpinan daerah tersebut dapat memajukan ekonomi keumatan, dan pemerintah pusat juga memberikan porsi yang sebesar-besarnya otoritas kepada pemerintah daerah agar benar-benar daerah itu menjadi salah satu tulang punggung bagi warga-warga yang ada di daerah tersebut. Kalau tidak dilaksanakan dari saat-saat ini, nanti akan tetap setiap daerah warganya lebih senang tinggal di ibu kota dan akan meninggalkan daerahnya karena tidak adanya lapangan pekerjaan. Tapi insya Allah dengan pola-pola itu, dan memang ada agenda-agenda baik dari GNPF, dan juga tadi saya di rapat Majelis Ulama Indonesia juga mendapat informasi akan mengadakan komunikasi-komunikasi dengan pejabat-pejabat daerah agar melihat dan memberikan motivasi bagi ekonomi, bagi dakwah, bagi kemaslahatan umat dan sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan melalui Muslim Choice, insya Allah semuanya akan bisa terrealisasi. Sekian, terima kasih. Otonomi daerah adalah dua kata yang sering kita dengar, baik itu di sekolah atau di lingkungan sekitar kita.
Sebenarnya, apa sih itu otonomi daerah? Menurut Wikipedia, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri, dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat umum yang mempunyai batas-batas wilayah. Sedangkan, menurut Benyamin Hussein dan Ateng Syarifuddin, pengertian otonomi daerah adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional negara secara informal berada di luar pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah. Yang ketiga, Ketetapan MPR RI Nomor 15/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Dan yang keempat adalah Ketetapan MPR RI Nomor 4/MPR/2000 mengenai rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah antara lain meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, memberikan kesempatan kepada daerah mengatur daerahnya masing-masing, meringankan beban pemerintah pusat, memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam, memelihara hubungan serasi antara pemerintah pusat dan daerah, dan mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan. Nah, sekarang kita ke asas-asas otonomi daerah. Asas otonomi daerah ada 3, yaitu dekonsentrasi, desentralisasi, dan asas pembantuan. Yang pertama adalah asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada alat-alat kelengkapan pemerintah pusat yang berada di daerah untuk menyelenggarakan urusan tertentu. Yang kedua, asas desentralisasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri. Yang ketiga adalah asas pembantuan, adalah penugasan sebagai urusan pemerintah pusat atau pemerintah daerah kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Contoh asas dekonsentrasi adalah penyerahan wewenang dalam pelaksanaan Asian Games kepada gubernur. Jadi, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada gubernur sebagai kepala daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam mensukseskan Asian Games. Setelah Asian Games selesai, gubernur akan membuat laporan kepada pemerintah pusat. Contoh asas desentralisasi adalah APBD untuk rakyat Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur pada periode 2009 sampai 2014 memiliki program APBD untuk rakyat. Anggaran ini dialokasikan pada beberapa isu kerakyatan yang sifatnya sangat strategis, yaitu rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, peluang terbukanya kesempatan kerja yang terbatas, ketimpangan kemajuan antara daerah di Jawa Timur, daya beli masyarakat yang rendah, dan pertumbuhan ekonomi daerah yang belum pemerintah daerah mencerminkan pertumbuhan ekonomi di sektor yang lebih kecil. Program-program pemerintah Jawa Timur yang dilaksanakan selama masa pemerintahan beliau ini mampu meningkatkan akses masyarakat
terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, perbaikan dalam hal pendampingan UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah, renovasi untuk rumah peran warga negara Indonesia dalam proses pembangunan yang kurang layak huni, pemberian bantuan alat-alat pertanian untuk petani, dan lain sebagainya. Halo sobat sekalian, selesai sudah semua rangkaian program report on the spot gue sajikan kepada kalian. Semoga bisa menjadi referensi kita bersama. Dan gue pengen juga sobat selalu setia sama report, selalu mengikuti perkembangan yang ada di channel ini ya sobat ya, biar kita bisa tumbuh bersama, sukses menggapai kesejahteraan Indonesia yang sesungguhnya. Dan juga sobat tetap semangat di profesinya sobat, di aktivitasnya, dan selalu diberikan kemudahan dalam setiap tujuan yang ingin dicapai. Ya, akhirnya gue ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Pers nggak ada matinya.